Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu senang sekali melihat anak-anak hari ini yang putrinya penuh sampai ke belakang. Yang putranya ada yang tidak masuk tapi hanya sedikit. Semoga kalian senantiasa diberikan Allah kesehatan dan semangat dalam menjalani puasa hingga nanti tiba bulan Syawal. Harus sehat. Lebaran siap-siap dapat THR dari orang tua dan saudara. Amin ya robbal alamin. Buat apa THR-nya? Buat jajan. Jangan lupa disodakohkan ya. Kan tumben dalam 1 tahun dapat duit banyak ya. Pada kesempatan kali ini Ibu tidak hendak membahas tentang berpuasa, tapi Ibu ingin bercerita. Biasanya kalian kalau di kelas kan suka bilang gini, Bu cerita aja, Bu cerita aja. Bu berpuasa, capek Ibu ngomong baik. Tak ayeuna Ibu rek cerita mengpeng pakai speaker. Jadi Ibu teu kudu gogorowokan. Ibu mau cerita tentang seseorang yang mungkin kalian sudah pernah dengar namanya. Siapa dia? Nggak tahu kan? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Nama stadion yang ada di Ona apa namanya? Gor Ona. Eta gor naon nami nakasep? Ada yang tahu namanya? Wah, ternyata belum tahu. Berarti Ibu pas bawa ini ya, biar pengetahuan juga buat kita semua. Namanya Bu Neng yang lewat situ hampir tiap hari. Apa namanya? Namanya Gor Uwais Al-Qarni. Namanya bukan Uwais aslinya, dirangkasin jadi Uwais. Namanya Uwais Al-Qarni. Siapakah beliau? Ibu juga sebenarnya sempat heran. Wah, itu dijadikan nama gor di sini padahal beliau orang asli. Jauh dari sini, jaraknya lebih dari 10.000 km. Orang aslinya dari Yaman. Yaman ada di mana? Ada di Arab, tapi Arabnya udah di bawah dekat Afrika. Mata orang Yaman mah Arab tapi rada hidung. Banyak Arab tapi rada hidung. Kalau kalian suatu saat Allah beri kesempatan pergi umroh atau haji ke Saudi Arabia, ketemu orang Arab yang agak gelap kulitnya, kemungkinan besar mereka orang Yaman. Jadi kayaknya udah ada mix sama Afrika gitu. Karena itu deketan sama Ethiopia, cuman kebatasin laut kecil. Masukkan IPS-nya sedikit ya. Siapa Uwais Al-Qarni? Zaman dulunya adalah seorang pemuda miskin. Miskin, saking miskinnya tetangganya aja juga nggak kenal. Tetangganya nggak kenal bahwa orang itu namanya Uwais. Kebayang nggak? Kalian kenal sama tetangga? Kenal nggak? Tetangga sebelah rumah kenal? Ini saking miskinnya nggak ada tetangganya yang tahu itu orang namanya Uwais. Suatu ketika ibunya bilang gini, Uwais, ibu mah pengen pisan pergi haji. Kata Uwais, uang dari mana? Pergi haji harus naik kuda, harus naik unta, sementara mereka orang miskin. Yang dimaksud miskin itu di rumahnya, kalian bayangin, rumahnya temboknya dari lumpur, alasnya dari tanah, perabotannya cuma ada beberapa kendi. Tahu kendi? Wadah air dari tanah liat. Hanya itu barang yang paling berharga. Itu disebutnya miskin. Uang dari mana? Kata Uwais. Tapi karena Uwais itu sangat berbakti sama ibunya, dipikirkan kumaha cara biar bisa bawa ibu ke Mekah. Yaman tuh di sini. Kalau misalkan peta, Mekah
Mekah tuh di sini, Madinah tuh di sini, lebih utara Madinah, Mekah ada di tengah-tengah. Akhirnya Uwais beli anak lembu, anak sapi. Rumah Uwais dekat gunung batunya. Kemudian tiap hari Uwais itu ngangkat eta si sapi di dieu tah, di pundakna. Bolak-balik naik turun gunung sampai si sapi beratnya 100 kilo. Dari anak sapi yang kecil sampai 100 kilo, kira-kira Uwais ototnya sebesar apa? Besar dan kuat. Akhirnya kata Uwais, setelah 8 bulan latihan kayak gitu, ibu, aku siap mengajak ibu pergi haji. Karena udah masuk musim haji, digendong Tiaman ke Mekah. Pergi haji, diajak tawaf, ibu mah merinding eta mun maca carita eta. Diajak tawaf di pangku di dieu nak tawaf, ngurilingan Ka'bah. Diajak sa'i di Safa ka Marwah. Bolak-balik 7 kali di dieu indungna dibawa, balik deui ka Yaman di dieu ditunda. Bari bawa bebekalan, kalian bayangin betapa beratnya jalan kaki lintas negara. Lintas negara di padang yang tandus loh, Arab kayak gitu. Oke, cerita sampai situ selesai. Terus Uwais gini, Rasulullah masih hidup nih ceritanya. Ibu, saya memenik pengen pisan ketemu Rasulullah. Rasulullah tinggalnya udah di Madinah, bukan di Mekah lagi. Kan tiap hari Uwais cuma ngurusin ibunya, kerjanya sama kerja serabutan, nyari uang sedikit. Ya udah, tapi jangan lama-lama, dah ibu mah sakit. Kalau ibunya orang Sunda ngomongnya gitu. Jangan lama-lama. Akhirnya diizinin sama ibunya pergi ke Madinah, jalan kaki. Di Madinah nungguin di rumahnya Rasulullah. Rasulullahnya nggak ada, lagi perang, ketemunya sama Siti Aisyah. Terus kata Siti Aisyah, Rasulullah lagi perang, tungguin dulu aja. Tapi setelah nunggu beberapa hari belum pulang juga, akhirnya kata Uwais, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ibu saya lagi sakit. Akhirnya Uwais pulang lagi ke Yaman. Sekarang mah naik kudampal alias naik suku kene, jalan kaki deui ti Madinah ka Yaman. Masya Allah, tidak ketemu kanjeng nabinya. Terus Rasulullah balik dari perang, nanya ke Siti Aisyah, tadi ada yang nyari aku ya? Iya, tapi nggak pakai kok tahu, nggak pakai. Iya katanya. Terus kata Rasulullah gini, sesungguhnya dia adalah penduduk langit, bukan penduduk bumi. Terkenal di langit meskipun di bumi nggak terkenal. Istighfarnya diterima dan doanya makbul. Bilang gitu sama Abu Bakar, sama Umar, sama Ali, pokoknya sama sahabat-sahabatnya. Udah situ. Kemudian Rasulullah meninggal, Uwais nggak sempat ketemu Rasulullah. Ganti Khalifah Abu Bakar yang memimpin umat Islam. Sama Khalifah Abu Bakar, sama Umar, kalau ada kafilah dagang dari Yaman, mau ke Madinah, mau ke Syria, mau ke Palestina, lewat pasti ditanya, ada Uwais nggak? Nggak ada. Siapa Uwais? Nggak ada. Sampai kemudian Abu Bakar meninggal, Umar menjadi khalifah. Terus itu pokoknya tiap ada pedagang dari Yaman ditanya. Umar yang jadi khalifah, datang lagi pedagang dari Yaman ditanya, kalian kenal Uwais nggak? Ada Uwais nggak? Ada, di paling belakang lagi ngasih makan unta. Dicari ke paling belakang. Kamu Uwais? Kata Umar sama Ali. Iya. Kami minta istighfar dan doa darimu. Kenapa? Saya mau orang biasa saja. Mau juga saya mintain doa sama Anda gitu, yang udah jelas-jelas sahabatnya Rasulullah dan dijamin masuk surga juga. Tapi kata Rasulullah pernah bilang gini, nanti ada orang yang lahir di Yaman, besar di Yaman, ada tanda putih di telapak tangannya. Jadi Uwais ini dulu kena penyakit vitiligo.
penyakit tahu nggak? Yang suka ada misalnya orang kulitnya hitam atau coklat, tapi suka ada bercak-bercak putih banyak itu. Bukan panu, bukan. Nantinya jadi bule gitu. Nah, Uwais itu kayak gitu, sampai jejak putihnya tinggal di telapak tangan kanan, bulat. Selebihnya udah coklat lagi. Disembuhkan sama Allah. Kami pernah mendengar Rasulullah bilang gini, istighfar dan doamu sangat diterima. Uwaisnya nggak mau ngedoain kan, kekeh dan ngerasa siapa tuh saya mah orang nggak punya, orang kayak gini-gini aja. Tapi tetap dipakai sama Umar, akhirnya didoain. Terus kata Uwais gini, udah ya stop sampai di sini, jangan bilang siapa-siapa lagi kalau Rasulullah pernah bilang kayak gitu. Nah, Umar sama Ali ngejaga tuh rahasia itu, baru terbongkarnya kesininya. Udah sampai situ selesai. Kemudian Uwais meninggal. Singkat cerita Uwais meninggal. Yang mengherankan adalah ketika meninggalnya, tetangganya kan pada, ya kan tadi ibu bilang juga pada nggak kenal ya. Dan Uwais itu kayak mau punya kenalan siapa sih? Meskipun orang remeh-temeh gitu. Di dunia kelihatannya kayak gitu. Tapi ketika meninggalnya, ketika jenazah Uwais mau dimandikan, tiba-tiba di tempat mandiin banyak orang yang siap mandiin. Udah tuh dimandiin, mau dikafanin banyak lagi yang siap ngafanin. Ketika disolatin banyak yang nyolatin. Sampai-sampai tetangganya pada heran, ya Uwais sebenarnya kok banyak banget orang yang mendatangi kematiannya gitu dan sedih atas kematiannya. Ternyata adalah mereka malaikat yang Allah tugaskan untuk berubah, menyamar menjadi manusia untuk ikut menyolati Uwais. Karena sesungguhnya Uwais itu adalah penduduk langit, penduduk yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Sama malaikat terkenal, tapi di antara manusia tidak terkenal. Sekarang kita pengen gak terkenal? Pasti pengen. Yang sukanya tiktokan, kalau nggak buat famous buat apa ya? Nah, tapi orang yang rendah diri seperti itu ternyata punya amalan yang subhanallah. Dan itu dari apa? Dari baktinya terhadap seorang ibu. Mau ngendong ibunya sampai ke Mekah, mau nungguin ibunya meskipun sakit, meskipun keadaannya sangat biasa-biasa saja. Ya, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari Uwais ini, berbakti pada ibu dan senantiasa soleh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kalian pun bisa menjadi manusia yang dikenal di langit ya. Amin ya robbal alamin. Demikian saja ceramah hari ini yang ibu sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari ibu sendiri sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.